Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan buat video tutorial eh, mengenai sirkuit atau rangkaian ADC. Jadi kita akan menggunakan LCD 16x2 sebagai display dan potensio sebagai pengontrolnya. Jadi teman-teman, nanti nilai dari ADC atau nilai yang kita kontrol melalui knob potensio itu akan ditampilkan di LCD 16x2 itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan komponen-komponen yang dahulu. Ini kita menggunakan Arduino Uno, kita rotate, lalu LCD 16x2, oke, lalu kita butuh knob potensio, oke. Sekarang kita akan merangkainya. Di sini kita akan menggunakan 4 kaki dari LCD ini saja. Ini untuk menghemat jalur data bus yang digunakan. Teman-teman bisa menggunakan 8 jalur data, ini kita gunakan semua, tapi itu akan menghabiskan port atau kaki dari Arduino itu sendiri. Nah, ini kita gunakan 4 saja, karena sudah cukup. Di 4 masuk, 4 keluar, seperti itu saja teman-teman. Nah, lalu enable ini di pin 9. Read and write ini kita groundkan saja, karena kita tidak menggunakan read, jadi cuma write saja. Dan ini di 11. Lalu potensio ini kita geser sini aja. Ini kita masukkan ke ground. Ini ke A0. Kita menggunakan pin analog 0 untuk sebagai pengontrolnya. Lalu ini ke 5 volt. Kita menggunakan 5 volt, jadi maksimal tegangan yang bisa dihasilkan sebesar 5 volt. Kalau teman-teman menggunakan yang 3 volt, nanti tegangan maksimalnya hanya 3 volt saja. Oke, itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasukkan sketch ininya atau kodenya yang telah kita siapkan. Teman-teman bisa mengetiknya nanti sambil belajar mengetik codingnya. Ini teman-teman, jadi codingannya seperti ini, sketchnya seperti ini. Di sini ada include library yang digunakan yaitu liquid crystal display.h. Ini displaynya, library dari display ini ikut ini. Lalu last value-nya 0, kita nolkan. Lalu kita inisialisasi library-nya pin number-nya dari LCD ini dan disambungkan ke kaki yang mana saja, ke port yang atau pin yang mana saja. Sini kita ada RS reset, enable D4, D5, D6 dan D7. Nah, reset ini kita sambungkan di pin 11 teman-teman. Enable di pin 9, D4 di pin 5, digital 5, D5 digital 4, D6 digital 3 dan D7 digital 2. Lalu di sini ada void setup, di sini ada setup LCD number of column on rows. Jadi LCD begin 16 kali 2. Jadi 16 kali 2 ini maksudnya 16 karakter yang bisa ditampilkan dan 2 baris ya. Jadi 16 ke samping dan 2 ke bawah. Seperti itu teman-teman. Lalu LCD print ini untuk sebagai touch print. Jadi untuk mengetahui atau indikator lampu ini bisa menyala atau tidak, seperti itu. Nah, ini makanya soalnya ini kita ganti saja ke apa ya, handset saja. Nah, di sini lalu ada loop INT. Jadi ini sensor value analog read di pin A
log 0. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada sensor value, variable sensor value, tipenya int. Nah, di sini ada div different. Ini hanya apa ya? Teknik. Jadi ketika sensor value-nya atau data yang diberikan berbeda, jadi akan berubah seperti itu teman-teman. Nah, if div lebih dari 10, jadi ketika perubahannya lebih dari 10, itu akan update datanya yang ditampilkan di sini. Nah, di sini ada voltage. Ini untuk menghitung voltage-nya dengan rumus sensor value dikali. Nah, di sini ada 5 0 dan 1023 0 itu dari ini. 50 itu kita kan menggunakan pin yang 5 volt. Jadi kalau kita menggunakan yang 3 volt, di sini kita masukkan 3 jadi teman-teman. Dan ini 0. Sebenarnya kita bisa menggunakan mapping seperti yang sebelumnya itu, yang 05 0123 seperti itu teman-teman. Nah, di sini 0123 ini nilai maksimal ADC yang dihasilkan dari Arduino Nano ini, karena ini menggunakan 10 bit, jadi nilainya 1023. Kalau 8 bit yang digunakan, atau ini 8 bit, jadi ini akan bernilai maksimal 255 seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada set recursion to column 0 dan lain. Nah, di sini itu untuk mengatur posisi dari tulisan yang akan kita tampilkan di display itu teman-teman. Nah, di sini LCD clear. Nah, di sini ada LCD clear karena ketika update data kan sini sudah ada tampilan. Nah, itu akan di clear dulu, kita bersihkan dulu untuk ditampilkan data yang selanjutnya seperti itu teman-teman. Jadi yang ininya test tadi itu kita clear, baru nanti kita tampilkan si data yang kedua ini teman-teman. Nah, di sini ada LCD print Polines, misalnya nilai nilai tegangan misalnya, tegangan genset. Ini kepanjangan teman-teman, kita bikin tegangan genset saja. Nah, sini ada ini LCD print, maka akan tampil otomatis di bagian atas ini. Nah, sini ada LCD set cursor 0,1. Nah, jadi LCD print voltage, jadi akan menampilkan voltage ini dengan LCD print VADC. Jadi V-nya voltnya berapa dan hasil ADC-nya itu dari sensor value ini berapa, gitu teman-teman. Nah, di sini nanti ada last value sama dengan sensor value. Nah, kita lihat langsung ke simulasinya saja teman-teman. Nah, kita upload. Nah, ini sudah selesai upload teman-teman. Nah, kita jalankan. Nah, ini ketika tidak kita rubah karena masih sistem baru dinyalakan, dan tampil ini genset. Nah, yang bagian ini. Ketika ini kita putar knobnya, nanti kan akan berubah data atau value-nya. Nah, nanti akan berubah pula display atau tampilan yang ada di si LCD ini. Karena ini kita rubah teman-teman. Sini tegangan genset 1,23 volt dengan ADC-nya 252. Ini kita geser lagi 5 semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan 948 dengan tegangannya juga segini 4,63 volt. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan voltmeter. Apakah benar hasilnya seperti itu? Ini kita masukkan ke sini, lalu ground, sering kegeser ya teman-teman. Oke, kita jalankan. Tegangan gadget 4,63. Nah, benar kan teman-teman? 4,63 volt. Kita ubah lagi 1,855. Nah, ini sama kan teman-teman? Karena ini hanya dua angka di belakang koma saja ditampilkan, jadi
agak berbeda, tapi sebenarnya sama saja teman-teman. Kita coba lagi, kita geser, kita maksimalkan. Ini maksimal di 5. Nah, DC-nya 1022. Nah, itu teman-teman. Kita maksimalkan. Nah, 5 volt, 1022, itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba untuk memodifikasi dan merubah dari desain sirkuitnya maupun dari sketch inonya ini, dari codingannya ini, bisa teman-teman sesuaikan dengan imajinasi dan selera teman-teman semua. Selamat belajar dan selamat berkreasi. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya atau kurang jelasnya penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Kita semangat belajar, kita sama-sama semangat belajar. Maaf teman-teman. Semoga kita bisa menjadi lebih mahir dalam membuat sistem seperti ini. Terima kasih. Sekian dan mohon maaf kembali apabila ada salah kata dan kurang jelasnya penjelasan yang diberikan. Terima kasih.